Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stevia Putri Irawan dengan NIM 23021060004 akan mempresentasikan hasil tugas akhir dari mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Nurwahyuning Sulistyowati SE MPD. Nah, sebagai judul, saya mengambil yaitu penerapan model problem based learning atau biasa disebut PBL untuk meningkatkan fokus belajar dan minat membaca siswa kelas 11 di SMKN 1 Jiwan. Nah, untuk bab yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan potensi, pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang diperlukan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberhasilan proses pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan fasilitas pembelajaran, tapi juga dipengaruhi oleh kemampuan guru dan memilih model pembelajaran yang mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Untuk sekilas dari latar belakangnya seperti itu. Lalu dalam bab 1 ada identifikasi masalah, yaitu fokus belajar siswa selama proses pembelajaran masih rendah, minat membaca siswa terhadap materi pembelajaran masih kurang, keaktifan siswa dalam diskusi kelas belum optimal, dan model pembelajaran yang digunakan belum sepenuhnya mendorong keterlibatan aktif siswa. Lalu yang terakhir, hasil pembelajaran belum maksimal karena rendahnya perhatian dan kebiasaan membaca siswa. Selanjutnya ada pembatasan masalah, yaitu penelitian ini dibatasi pada penerapan model problem based learning untuk meningkatkan fokus belajar dan minat membaca siswa kelas 11 SMKN 1 Jiwan selama proses pembelajaran. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri, yaitu di sini ada 3. Bagaimana penerapan model problem based learning pada siswa kelas 11 SMKN 1 Jiwan? Yang kedua, apakah penerapan model problem based learning dapat meningkatkan fokus belajar siswa kelas 11 SMKN 1 Jiwan? Dan yang terakhir, apakah penerapan model problem based learning dapat meningkatkan minat membaca siswa kelas 11 SMKN 1 Jiwan? Nah, untuk tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan penerapan model problem based learning pada siswa kelas 11 SMKN 1 Jiwan, lalu mengetahui peningkatan fokus belajar siswa setelah diterapkan model problem based learning. Dan yang terakhir, mengetahui peningkatan minat membaca siswa setelah diterapkan model problem based learning. Nah, ada juga untuk manfaat penelitiannya. Nah, di sini ada manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan, khususnya mengenai penerapan model problem based learning dalam meningkatkan fokus belajar dan minat membaca siswa. Dan yang kedua ada manfaat praktis bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Nah, dalam bab 1 yang terakhir ada definisi istilah, yaitu PBL adalah pembelajaran yang menggunakan permasalahan nyata sebagai dasar kegiatan belajar sehingga siswa aktif mencari solusi melalui proses penyelidikan dan diskusi. Dan fokus belajar adalah kemampuan siswa memusatkan perhatian selama proses pembelajaran sehingga mampu memahami materi dengan baik. Lalu minat membaca adalah kecenderungan atau dorongan dalam siswa untuk melakukan kegiatan membaca guna memperoleh informasi dan pengetahuan. Nah, selanjutnya pada bab 2 yaitu kajian pustaka. Untuk yang pertama ada kajian teori. Nah, pada 2.1 itu adalah model problem based learning. Ada pengertian dari PBL-nya sendiri. Setelah itu karakteristik dari PBL. Di sini saya menyebutkan 6, yaitu pembelajaran diawali dengan penyajian suatu permasalahan nyata. Peserta didik menjadi pusat kegiatan pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator, dan pembelajaran dilakukan melalui kerjasama kelompok. Peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber, lalu hasil penyelesaian masalah dipresentasikan dan dievaluasi bersama. Seperti itu untuk karakteristik
PBL. Nah, untuk yang C itu adalah langkah-langkah problem based learning. Langkah-langkahnya seperti apa? Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama ada orientasi peserta didik terhadap masalah dan mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan secara individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil penyelesaian masalah, lalu melakukan analisis dan evaluasi terhadap proses pemecahan masalah. Nah, selanjutnya ada kelebihan juga dari PBL yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, dan lain-lain. Dan untuk kekurangannya, pastinya membutuhkan waktu pembelajaran yang lebih lama, memerlukan kesiapan guru dalam merancang permasalahan, peserta didik yang kurang aktif memerlukan bimbingan lebih intensif, dan membutuhkan sumber belajar yang memadai. Nah, untuk fokus belajar, itu juga ada pengertiannya dari fokus belajar sendiri. Lalu ada faktor-faktornya yang mempengaruhi fokus belajar. Lalu indikator pada fokus belajar. Indikatornya itu meliputi memperhatikan penjelasan guru, aktif bertanya dan menjawab pertanyaan, mengikuti diskusi kelompok, menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak melakukan aktivitas di luar pembelajaran. Nah, berikutnya pada 2.3 yaitu minat membaca. Jadi, minat membaca itu sebenarnya adalah kecenderungan dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan membaca secara sukarela guna memperoleh informasi, pengetahuan, dan pengalaman baru. Nah, pada minat membaca ada juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu motivasi belajar, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ketersediaan bahan bacaan, penggunaan model pembelajaran yang menarik, dukungan guru, dan orang tua. Di sini ada juga untuk indikator minat membaca. Lalu ada hubungan problem based learning dengan fokus belajar dan minat membaca. Berikutnya ada penelitian yang relevan. Di sini saya mengambil 20 jurnal yang sumbernya itu berasal dari Google Scholar. Pada jurnal yang pertama yaitu dari Jono Miarjo pada tahun 2020, lalu Dewi 2020, Harwati 2021, dan di sini ada Kofifah, Gultom dan Lubis pada tahun 2022. Ada Kusri Pinah dan Subroto pada tahun 2022. Yang keenam Pamungkas, Probosari dan Puspitasari pada tahun 2015 dan Al Ayubi, Roha Endi, Herdiansyah dan Puspita pada tahun 2024. Ada Purwaningrum, Koiroh dan Fanikmah tahun 2024 dan Rosa Kairunisa, Dewi dan Akmal pada 2022. Dan nomor 10 itu ada Laing 2025. Selanjutnya jurnal dari Octavian dan Yakub pada tahun 2020 dan Sari 2018. Selanjutnya Sima Mora dan Ramadhani pada tahun 2023. Dan selanjutnya Suryaman pada tahun 2015. Dan berikutnya Nasrirudin dan Idris 2022, Mayasari 2017, Rahmasari 2023, Rohman dan Karimah 2018, Kusri Pinah dan Subroto pada tahun 2022, lalu Purwaningrum, Koiroh dan Fanikmah pada tahun 2024. Ini untuk nama-nama yang jurnalnya saya kutip dari Google Scholar, saya cantumkan ke dalam tugas akhir ini. Nah, untuk kerangka berpikirnya sendiri seperti ini. Jadi pada kondisi awal, fokus belajar siswa itu masih rendah tentunya. Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru, siswa mudah terdistraksi saat pembelajaran, lalu minat membaca siswa rendah, siswa jarang membaca sumber belajar selain dari guru, dan siswa kurang memanfaatkan buku atau referensi. Nah, jadi tindakannya apa dari kondisi awal tersebut? Yaitu menerapkan pembelajaran dengan model problem based learning. Nah, untuk langkah-langkahnya itu seperti apa? Jadi yang pertama itu orientasi siswa terhadap masalah,
lalu mengorganisasikan siswa untuk belajar dan membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, lalu mengembangkan dan menyajikan hasil pemecahan masalah. Lalu yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, dari langkah-langkah PBL ini, hasil apa sih yang diharapkan? Jadi, hasil yang diharapkan yaitu fokus belajar meningkat tentunya dan minat membaca pastinya meningkat. Nah, kalau fokus belajar meningkat itu pastinya siswa lebih memperhatikan pembelajaran. Siswa lebih konsentrasi dan menyelesaikan tugas dan diskusi. Siswa lebih aktif bertanya dan menjawab. Siswa tidak mudah terdistraksi seperti itu. Nah, kalau hasil dari minat membaca meningkat itu, pastinya siswa senang mencari informasi dari berbagai sumber yang ada. Lalu siswa lebih sering membaca buku atau referensi. Siswa memanfaatkan bacaan untuk menyelesaikan masalah dan siswa memahami isi bacaan dengan lebih baik. Jadi, pada intinya fokus belajar dan minat membaca siswa meningkat, hasil pembelajaran menjadi lebih optimal. Seperti itu untuk kerangka berpikir. Nah, selanjutnya untuk hipotesis tindakan, yaitu dalam penelitian penerapan PBL dapat meningkatkan fokus belajar siswa kelas 11 di SMKN 1 Jiwan. Lalu penerapan PBL dapat meningkatkan minat membaca siswa kelas 11 di SMKN 1 Jiwan, dan PBL dapat meningkatkan fokus belajar dan minat membaca siswa kelas 11 di SMKN 1 Jiwan secara optimal melalui pelaksanaan penelitian tindakan kelas atau biasa disingkat sebagai PTK. Nah, untuk bab 3 yaitu metode penelitian. Jadi di sini jenis penelitiannya menggunakan penelitian tindakan kelas. Jadi PTK itu merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru atau peneliti di dalam kelas untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran secara berkelanjutan melalui pemberian tindakan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan fokus belajar dan minat membaca siswa melalui penerapan PBL. Nah, untuk tempat dan waktu penelitiannya, pastinya tempatnya itu dilaksanakan di SMKN 1 Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan masih rendahnya fokus belajar dan minat membaca siswa selama proses pembelajaran. Nah, penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2026-2027. Pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan jadwal pembelajaran yang telah ditetapkan oleh sekolah dan dilaksanakan dalam 2 siklus. Nah, untuk selanjutnya, subjek penelitian yaitu siswa kelas 11 di SMKN 1 Jiwan yang mengikuti proses pembelajaran pada mata pelajaran yang menjadi objek peneliti. Seluruh siswa dalam kelas dijadikan subjek penelitian karena penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran pada kelas tersebut. Nah, jadi objek penelitian itu adalah peningkatan fokus belajar dan minat membaca siswa melalui penerapan model problem based learning. Nah, untuk desain penelitiannya sendiri, penelitian ini menggunakan model PTK yang dikembangkan oleh Kemis dan MC Taggart yang terdiri atas 4 tahap dalam setiap siklus, yaitu perencanaan atau planning, pelaksanaan tindakan atau acting, observasi atau observing, refleksi atau reflection. Berikutnya, untuk variabel penelitian, variabel penelitian ini itu terdiri dari 2 variabel, yaitu variabel tindakan X. Variabel tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan model problem based learning, dan variabel hasil yaitu Y. Nah, untuk hasil dalam penelitian ini, siswa menjadi fokus belajar dan minat membaca siswa. Nah, bagaimana sih teknik pengumpulan datanya? Jadi yang pertama itu ada observasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat fokus belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua itu angket. Angket itu digunakan untuk mengukur minat membaca siswa sebelum dan sesudah penerapan model problem based learning. Dan pastinya dokumentasi ya untuk menjadi bukti.
Jadi bukti untuk memperoleh data pendukung berupa daftar hadir siswa, foto kegiatan pembelajaran, perangkat pembelajaran, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Nah, untuk instrumen penelitiannya itu ada lembar observasi fokus belajar siswa, angket minat membaca siswa, modul ajar, lembar kerja peserta didik atau LKPD, lalu dokumentasi kegiatan pembelajaran. Nah, berikutnya ada teknik analisis data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif, kuantitatif, dan deskriptif kualitatif. Data kuantitatif berasal dari hasil observasi dan angket yang dihitung dalam bentuk persentase menggunakan rumus P sama dengan F per N dikali 100%. Nah, untuk keterangannya, P itu persentase, F itu skor yang diperoleh, dan N tentunya skor maksimal. Nah, berikutnya, untuk indikator keberhasilan, yaitu presentase fokus belajar siswa mencapai minimal 80% dengan kategori baik. Presentase minat membaca siswa mencapai minimal 80% dengan kategori baik. Lalu sebagian besar siswa aktif mengikuti pembelajaran menggunakan model problem based learning. Dan yang terakhir, terjadi peningkatan hasil observasi dari siklus 1 ke siklus 2. Nah, untuk prosedur penelitiannya sendiri itu dilaksanakan melalui 2 siklus. Jadi setiap siklus meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Lalu pada tahap perencanaan, penelitian menyusun perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian. Jadi tahap pelaksanaan dilakukan dengan menerapkan model problem based learning dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, dilakukan observasi terhadap fokus belajar dan minat membaca siswa selama proses pembelajaran. Hasil observasi dianalisis pada tahap refleksi untuk mengetahui keberhasilan tindakan dan menentukan perbaikan pada siklus berikutnya. Siklus akan dihentikan apabila indikator keberhasilan penelitian telah tercapai. Dan pada bagian akhir, di sini saya sudah mencantumkan daftar pustaka. Jadi ini referensi yang sudah saya ambil di Google Scholar untuk tugas akhir saya. Di sini ada 20 jurnal. Baik, sekian presentasi dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.